Mr. Wahfiuddin Rahman Harahap yang akan menjelaskan papernya, menerangkan papernya tentang analysis of the relevance of religious moderation in the vision, mission, and work programs of Indonesian presidential and vice presidential candidates for the period 2024-2029, a qualitative content analysis. Tidak kalah menariknya ya. Mari kita langsung saja untuk Pak Wahfiuddin Rahman Harahap. The floor is yours. Honorable the moderator, honorable all of committee, respectable all of presenters, and ladies and gentlemen, my loving audience. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. The first of all, let's thanks to our God, the Almighty, who has been giving us mercy and blessing, so we can this meeting without any obstacles for occasion. Secondly, salam and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, who has brought the ummah from darkness to lightness, and from the stupidness to the cleverness in this world as well as next world. I'm sitting here in front of you, actually not to campaign, yeah, one of candidate president and vice of president, yeah, but I'm sitting here in front of you. I should like to deliver you, yeah, our result of this research. Introduce me. My name is Wahfiuddin Rahman Harahap. Actually, I come from Medan and I going to Palembang. Well, then I am a civil servant in Islamic State University, Raden Fatah, Palembang. I'm sitting here in front of you is not just with myself, but with my friend, yeah, in front of me as the candidate doctor from Norwegia, yeah, Brother Eko, the second researcher. Okay, ladies and gentlemen, my loving audience, my title of this research is Analysis of the Relevance of Religious Moderation in the Vision, Mission, and Work Programs of Indonesian Presidential and Vice Presidential Candidates for the period 2024 till 2029, a qualitative content analysis. Easy for me and easy for you to understand what I say. I tell you by bilingual language. Okay? Baik. Tes. Baik, Bapak Ibu, ya. Meskipun penontonnya sedikit, tapi tidak mengurangi rasa semangat saya ya untuk berbagi informasi, ya, berbagi informasi ke Bapak Ibu. Ya, baik. Okay, we are going to the first slide about talking about introduction. Yeah, as we know that religious intolerance has emerged as a serious issue. Jadi moderasi beragama itu sekarang ini, ya, saat ini itu adalah isu yang sangat penting untuk kita bahas, Bapak Ibu sekalian, ya. Ya. With the development of democracy to guarantee freedom of speech, expression, and association. At the social level, di level masyarakat, ya. Sebenarnya di level masyarakat itu mungkin ada di antara kita tuh yang masih ada rasa intoleransi dan sebagainya, ya. Kemudian, nah artikel ini, ya, this article aim to analyze the substance of religious moderation. Nah, jadi artikel yang kami buat ini, paper yang kami buat ini terkhusus kepada ngebahas tentang visi misi. Jadi dokumen visi misi yang dimiliki oleh presiden, ya, kandidat presiden, calon presiden dan wakil presiden 2024-2029, seperti itu. Sebagaimana disclaimer saya di awal, saya di sini bukan untuk kampanye, Bapak Ibu, ya, hanya memaparkan apa yang kami analisis terkait dengan dokumen yang mereka sebarkan, dokumen yang mereka publikasikan kepada masyarakat Indonesia. Nah, seperti itu, ya. Oleh karena itu, to understand the future government programs on the issue of religious moderation, but in the context of religious life and in the broader social context. Nah, jadi untuk mengetahui, ya, apakah moderasi beragama terdapat, ya, di dalam
konten dokumen visi misi yang mereka paparkan seperti itu. Nah, literature review. As we know that broadly defined, religious moderation encompasses behavior fostering tolerance among religious communities and within religious groups, while eschewing action that manifest religious attitude. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, ya, literature review ya. Sebagaimana yang kita ketahui Bapak Ibu, sebelum kita menyelam lebih dalam tentang pembahasan ini, apa sih sebenarnya hakikat dari moderasi beragama ini? Ya, jadi moderasi beragama itu adalah cara pandang, sikap dan praktik beragama ya dalam kehidupan bersama. Ya, dalam kehidupan bersama dengan cara. Jadi kita ada tata cara dengan cara mengimplementasikan, dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama. Ya, jadi esensi ajaran agama itu ada banyak. Yang berlandaskan apa? Berlandaskan kemanusiaan. Ya, berlandaskan kemanusiaan dan membangun ya kemaslahatan umum berdasarkan prinsip adil, berimbang dan mematuhi konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Seperti itu Bapak Ibu ya, gitu kan ya? Iya. Baik. Nah, itu sekelumit tentang literature review. Nah, sekarang kita masuk kepada metode qualitative content analysis. Jadi kita in this research we using qualitative content analysis by using application ya NVivo 12. Nah, jadi kita untuk konten analisisnya kita menggunakan aplikasi NVivo. Nah, mungkin yang baru dengar mungkin sama-sama kita belajar tentang ini Bapak Ibu ya. Bukan bermaksud untuk mengajari ikan yang berenang. Nah, gitu ya. Oke. Nah, jadi in this research centers of 9 keywords associated with religious moderation. Nah, sebagaimana yang kita ketahui Bapak Ibu yang kami hormati, ada 9 kata kunci dalam moderasi beragama. The first one is humanity atau kemanusiaan. The second one is public common. Ya, public common itu adalah kemaslahatan umum. The third one is justice, keadilan. The fourth one balance, ya, seimbang. The next one is adherence to the constitution, ya, patuh terhadap konstitusi. Commitment to nationality, dan komitmen kebangsaan. Tolerance, toleransi. The eighth one is non-violence, anti kekerasan. The last one is acceptance of tradition, penerimaan terhadap tradisi. Nah, dari 9 ini kita ingin melihat apakah 9 ini terdapat di dalam konten ataupun dokumen visi misi yang dimiliki oleh 3 kandidat presiden. Nah, seperti itu. Okay, the first one we are talking about result and discussion, vision, mission, and agenda. Ini vision, mission, and agendas of Anies Muhaimin. Nah, Anies Muhaimin ngebahas apa tentang 9 ini Bapak Ibu? Let me see on the slide. Jadi konten visi misi atau dokumen visi misi dan program kerja yang dicanangkan oleh Anies Muhaimin ya, itu terdapat 143 halaman. Filenya itu 143 halaman. The aggregate word count in the vision, mission, and program document of the Anies Muhaimin page stands 13.853. Jadi 143 halaman ya, itu terdapat sekitar 13.000. Sorry. Depend on the context. Yeah, because nah, ini ada sekitar 13.000 kosakata. Nah, dari 13.000 kosakata tersebut ya, kita menemukan bahwa yang berkaitan dengan moderasi beragama itu hanya 126 kata. Kalau kita persentase itu 0,91%. Nah, ya, the total word alive 9. Nah, apabila kita kaitkan dengan 9 kata kunci, ditemukanlah sebanyak 607 kata disebutkan di dalam dokumen tersebut atau persentasenya 4,28%. Nah, NVivo, dengan menggunakan NVivo kita dapat menemukan gambar tersebut. Nah, ini. Jadi kata-kata yang dalam dokumen Anies Muhaimin itu terdapat paling besar itu kata-kata Indonesia. Nah, yang berarti bahwa di dokumen tersebut banyak kata-kata Indonesia ditemukan. Nah, yang berkaitan dengan 9 kata kunci yang saya sampaikan tadi, ditemukan yang paling banyak itu adalah komitmen kebangsaan, adil, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di situ yang sebelah kanan, ya, analysis of 9 religious moderation keyword of Anies Muhaimin. Yang pertama itu adalah humanity, ya. Keyword yang pertama itu adalah humanity.
di situ ditemukan dalam dokumen Anies Mohaimin hanya 2 kata Bapak Ibu yang membahas tentang kemanusiaan. Dalam visi misinya hanya 2 kata saja, di mana 2 kata tersebut ngebahas tentang apa? Ditemukan di sini, yaitu Indonesian position on global humanitarian issue, especially support for Palestine. Oh, ternyata Anies Mohaimin dalam aspek kemanusiaan dia mendukung Palestina. Nah, jadi dijelaskan di situ tentang apa ngebahas kemanusiaannya. Seperti itu. Oke. The next one is common good. Nah, gitu ya, kemaslahatan umum, ngebahas tentang apa? Seperti itu ya. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk Prabowo. Nah, ya. The second candidate. Sorry. Ya, oke. Prabowo, dia cuma 88 halaman. Dokumennya itu cuma 88 halaman yang terdiri atas 7.570 kata. Nah, yang berkaitan dengan moderasi beragama hanya 60 kata. Kalau kita hitung persentasinya 0,79%. Nah, kemudian kita kerucutkan lagi ngebahas tentang apa, itu disebutkan sebanyak 250 kata atau 3,3%. Nah, ini. Kalau tadi Anies, sorry. Oke. Nah, kalau tadi Anies ngebahas tentang Indonesia paling banyak disebutkan, kalau yang Prabowo itu apa Bapak Ibu? Masyarakat. Nah, itu secara umum. Kalau kita lihat ke dalam aspek 9 kata kunci moderasi beragama, itu yang paling besar adalah adil. Itu kotak yang paling besar, itu adalah 9 kata kunci tadi Bapak Ibu, tentang adil. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah adil yang dimaksud dengan konsep beragama? Ya, nah adil di sini yaitu adalah ada 13 kata. Bisa kita lihat sebelah kanan, itu 13 kata. Dia berkata tentang upload the rule of law without discrimination. Nah, ternyata adil di sini adalah mematuhi hukum tanpa adanya diskriminasi. Seperti itu. Oke, next. Sekarang kita masuk Ganjar. Nah, Ibu ya. Visi mission and agenda of Ganjar Mahfud MD. Ya, itu sebanyak 33 halaman saja. Ya, kurang lebih ada sekitar 4.302 kata, di mana yang ngebahas tentang moderasi beragama itu ada 90 kata, ya, atau 2,09%. Seperti itu. Dan yang berkaitan dengan 9 kata kunci ada 325 kata atau 7,5%. Nah, ini sama ya, Indonesia dan hukum. Nah, kalau Ganjar dan Mahfud itu lebih cenderung kepada hukum, seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan 9 kata kunci, itu ngebahas tentang keadilan juga, seperti itu. Oke, this is here is the conclusion about our paper, ya, dimana di situ disebutkan bahwa the article underscores to importance of understanding the substance of religious moderation. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini di conclusion ini dapat kita temukan ternyata dari 3 dokumen visi misi, ya, visi misi dan program kerja itu tidak disebutkan secara utuh aspek moderasi beragama. Tidak ada satupun yang menyebutkan secara utuh aspek moderasi beragama. Nah, oleh karena itu yang ngebahas hanya 9 kata kunci tersebut, yang ngebahas kurang lebih hanya 1%. Nah, di sini muncul kekhawatiran kita. Apakah nanti setelah kegiatan ini, ya, apakah ini masih ada? Sementara moderasi beragama ini kita anggap sangat penting untuk menjaga kerumunan umat beragama dan bagaimana caranya kita berperilaku antara sesama umat beragama. Mengapa demikian muncul kekhawatiran? Karena moderasi beragama, ya, belum ada keluar undang-undangnya. Nah, inilah menjadi kekhawatiran kami sebagai peneliti, ya, Bapak Ibu. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Maybe in a few I say to you that our result of result our article endless SEO, ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.